Halo hai semuanya, apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya, sahabat kamu, teman kamu yang selalu senang sekali berdiskusi di telinga kamu pastinya ya. Saya semakin lama semakin senang karena jumlah penggemar pagar kehidupan semakin banyak ya. Alhamdulillahnya saya pun juga makin senang karena kamu banyak yang sudah terbantu. Ada yang terbantu percintaannya, ada yang terbantu bisnisnya, bahkan ada juga yang terbantu untuk memulihkan hubungannya dengan Tuhan atau dengan Sang Pencipta. Saya bersyukur sekali, Alhamdulillah, karena apa yang saya bagikan kepada kamu semua bisa membuat hidup kamu menjadi lebih baik ya. Apapun yang kamu sudah raih hari ini, apapun yang sudah kamu praktekkan dari video saya ucapkan selamat karena kamu berhak mendapatkan apa yang mau kamu coba. Nah, bagi kamu yang belum mau mencoba, tenang saja, saya masih punya satu hal lagi yang ingin saya diskusikan kepada kamu, yang kalau kamu mau praktekkan saat ini juga, dengan izin Tuhan, masalah kamu bisa terselesaikan dengan baik. Betul, terselesaikan dengan baik. Nah, kali ini kita akan bahas apa sih mas bro? Kali ini kita akan membahas sebuah hal yang terinspirasi dari seekor semut. Waduh, kayaknya kalau kita bicara soal semut kayaknya cukup lebay ya. Tapi benar teman-teman, kali ini saya akan membicarakan sebuah hal atau sebuah topik yang terinspirasi dari sebuah semut. Nah sekarang, di menit-menit awal ini saya ingin mengajak kamu langsung untuk praktek. Betul, saya ingin mengajarkan kamu bagaimana caranya kamu bisa mengambil teladan atau hikmah dari seekor semut. Kamu siap? Oke, sekarang tolong kamu bayangkan seandainya kamu punya makanan kesukaan kamu. Anggap ceritanya kamu punya makanan kesukaan kamu. Tiba-tiba makanan itu dikerubungi oleh semut. Betul, makanan kesukaan kamu dikerubungi oleh semut. Kamu lagi pengen makan makanan kesukaan kamu, dikerubungi semut. Nah sekarang tolong jawab dengan jujur ya. Kalau seandainya kamu melihat sebuah makanan dikerubungi oleh banyak semut, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu jujur, biasanya yang akan kamu lakukan secara spontan adalah kamu akan mengambil obat menyemprot serangga dan kamu akan menyemprotkan obat itu tepat di atas para semut sampai semut itu mati. Betul apa enggak? Kebanyakan orang akan melakukan hal itu. Nah, kalau menurut saya, cara itu yang menyebabkan masalah kamu tidak pernah beres. Lah, kok mas bro aneh-aneh aja? Apa hubungannya? Apa hubungannya makanan kesukaan gue dikerubungin semut, terus gue semprot semutnya, sama masalah gue nggak beres-beres tuh hubungannya apa? Ada hubungannya. Dengarkan baik-baik. Seperti yang sudah saya sering bilang kepada kamu teman-teman, bahwa setiap manusia pasti punya yang namanya masalah. Tidak peduli siapapun dia, dimanapun dia, atau bagaimana mungkin kedudukannya. Setiap orang pasti punya masalah. Nah, kamu percaya atau enggak, masalah itu tidak akan pernah bisa selesai kalau kamu salah cara membereskannya. Sekali lagi, masalah itu tidak akan pernah bisa selesai kalau kamu salah membereskannya. Loh, maksudnya gimana mas bro? Sekarang kita balik lagi ke perumpamaan semut yang tadi mengerubungi makanan kamu. Kalau seandainya saya jadi kamu, saya punya makanan yang dikerubungi semut. Yang saya akan lakukan, saya tidak akan membunuh semut itu. Loh, terus gimana mas bro? Yang akan saya lakukan adalah, saya akan memindahkan makanan tersebut, sampai makanan itu saya buang, kemudian semutnya pun akan pergi. Kalau makanan itu saya buang, semutnya pun akan pergi tanpa harus saya bunuh. Pertanyaannya, kalau ada makanan yang dikerubungi semut, sebenarnya yang salah siapa sih? Kamu pasti akan menjawab, salah semutnya mas bro, ngapain makanan gue dimakan? Itulah penyebab kesalahan kamu. Kamu lebih gemar mencari kambing hitam dibanding mengakui bahwa sebenarnya gue sih yang salah, yang naruh makanan yang bisa dikerubungi semut. Oleh karena itu saya mengatakan, kenapa kamu harus membunuh semut padahal yang salah adalah kamu menaruh makanan tadi. Dan kalau saya di posisi kamu tadi, yang akan saya lakukan adalah saya tidak akan membunuh semut itu, melainkan saya akan menghilangkan makanan atau sumber yang tadi disemutin, saya buang sumber itu, maka saya berani jamin semutnya pun akan pergi. Tanpa harus saya membunuh mereka. Kalau kamu nggak percaya, kamu boleh coba. Apapun yang mulai saat ini kamu disemutin, coba jangan bunuh semutnya, kamu pinggirin aja makanan atau objek yang tadi disemutin, saya berani jamin semutnya pasti pergi.
Dan sekarang saya tanya sama kamu, apa salah semut itu sampai berani-beraninya kamu membunuh semut yang sebenarnya tidak berdosa? Lah mas bro, itu kan cuma seekor semut, ngapain dipikirin? Nah justru ini, dari kamu kebiasaan menyepelekan masalah, masalah kamu tidak beres-beres. Nah kaitannya apa mas bro dengan cara penyelesaian masalah? Begini, kaitannya begini. Kebanyakan orang, mereka paling senang mencari kambing hitam ketika mereka memiliki masalah. Ketika mereka punya masalah, mereka selalu gemar mencari kambing hitam, dan itu yang mereka tidak sadari yang membuat masalah mereka tidak kunjung beres. Contoh, kalau misalnya saya punya teman, bro, lu kenapa skripsi nggak selesai-selesai? Pasti mereka akan mengatakan, oh itu salah dosennya, dosennya aneh. Padahal, kalau dia jujur, sebenarnya bukan dosennya yang anehnya dia, karena dia malas membuat skripsi. Cuman karena dia tidak mau disalahin, sifat dasar manusia akan selalu mencari kambing hitam. Begitu juga dengan kamu. Mungkin kamu sekarang punya masalah nih, masalah percintaan. Kamu jadi galau dengan masalah percintaan kamu, karena kamu sibuk menunjuk siapa ya yang bisa gue salahin sebagai sumber penderitaan gue. Oh, yang salah mantan gue. Oh, yang salah pacar gue. Oh, yang salah suami gue, istri gue. Selama kamu sibuk menunjuk dia, selama kamu sibuk mencari kambing hitam, masalah kamu tidak akan pernah beres. Titik. Nah, terus gimana mas bro? Kalau seandainya gue tidak boleh mencari kambing hitam, terus penyelesaiannya yang bagus gimana? Pakai filosofi makanan yang dikerubungi semut tadi. Jangan kamu bunuh semutnya, kamu buang sumbernya. Nah sumber permasalahan kamu itu apa? Kamu fokusnya di sumbernya, nggak usah nyalahin si A, nyalahin si B, nyalahin si C. Sekarang saya tanya, kenapa bangsa kita tidak maju-maju? Bangsa kita tidak maju-maju karena bangsa kita sibuk mencari kambing hitam ketika mereka mengalami sebuah masalah. Kenapa lo jadi orang miskin? Pemerintah kita bro, pemerintah kita yang salah. Nah sekarang kita bicara soal kemajuan bangsa dulu nih sebentar ya. Kamu dengarkan baik-baik. Semua orang pengen bangsanya menjadi bangsa yang maju, bukan? Nah, bangsa yang maju itu apa sih? Bangsa yang maju itu bangsa yang rakyatnya berhenti mencari kambing hitam, tapi lebih sering mengkoreksi diri. Oke, gua akui salah gua, dan gua akan memperbaiki salah gua di mana. Titik. Dan itu juga berlaku bagi kamu. Betul, kamu. Coba pikirkan, masalah apa yang sekarang sedang kamu derita? Masalah apapun yang sedang kamu derita, sebenarnya yang membuat masalah itu besar adalah kamu sendiri. Kamu sendiri. Ya tapi kan mas bro, begini loh keadaannya. Gue tuh dizolimi sama si A, si B, si C. Cukup. Kalau kamu masih mencari kambing hitam, masalah kamu tidak akan pernah selesai. Supaya masalah kamu selesai, pertama, stop mencari kambing hitam. Yang kedua, setelah kamu berhenti mencari kambing hitam, setelah kamu berhenti menunjuk sana, menunjuk sini, yang kedua kamu koreksi diri. Jujur aja. Karena kebanyakan masalahnya bukan di orang lain, masalahnya adalah di diri kamu sendiri. Contoh, saya sering diskusi sama teman-teman di pagar kehidupan. Ada sahabat pagar kehidupan yang masalahnya itu terus. Padahal masalahnya memang ada, tapi masalahnya jadi itu terus karena dia betah untuk berlama-lama menghadapi masalah yang sebenarnya bisa cepat diselesaikan. Karena dia tidak mau mengambil keputusan, masalahnya ya itu terus. Jadi yang salah siapa? Dianya atau masalahnya? Dianya, karena dia tidak mau mengambil keputusan. Kalau seandainya kamu mau mengambil keputusan tanpa bermain drama, masalah kamu kelar tanpa harus tunjuk sana, tunjuk sini. Capek lagi nunjuk. Udah masalah kagak kelar, masalah kagak beres, dan kamu dosa nunjuk dia, nunjuk dia, nunjuk dia. Sama seperti kamu berdosa membunuh semut yang sebenarnya nggak salah apa-apa. Betul nggak? Iya kan? Jadi filosofi yang saya tangkap dari makanan yang dikerubungi semut ini sebenarnya adalah dasarnya dari kenapa ya kok ada masalah orang yang semakin lama semakin besar. Dasarnya simple dan sederhana, karena kamu tidak mau berhenti mencari kambing hitam. Nah sekarang prakteknya sederhana. Mulai saat ini saya minta tolong
tolong stop mencari kambing hitam. Aduh, tapi salah orang tua gue, tapi salah teman gue. Stop. Siapapun yang kamu tunjuk, itu salah. Selama kamu menunjuk orang lain, kamu yang salah. Karena orang yang benar biasanya tidak akan pernah menunjuk orang lain, tapi orang yang benar selalu akan mengkoreksi diri dulu sebelum dia menunjuk orang lain. Nah, sekarang kamu stop mencari kambing hitam, kamu koreksi diri dulu. Sudahkah kamu berani mengambil keputusan? Itu dulu, tanyakan dulu. Beranikah kamu mengambil keputusan atau jangan-jangan kamu memang suka bergalau-galau, berlama-lama, bermain drama dengan 1001 alasan yang membuat kamu kayaknya nggak mau mengambil keputusan gitu. Kalau kamu tidak berani mengambil keputusan, stop nyalahin orang. Stop nyalahin orang. Karena kemampuan kamu mengambil keputusan itulah yang akan merubah hidup kamu menjadi jauh lebih baik. Itu janji saya. Jadi langkah pertama, kamu stop dulu cari kambing hitam. Yang kedua, tanyakan kepada diri kamu, sudahkah saya berani mencari keberanian untuk mengambil keputusan? Ambil keputusan, maka masalah kamu beres. Tapi kalau keputusannya salah gimana Mas Bro? Keputusan salah itu lebih baik daripada kamu tidak mengambil keputusan. Orang yang tidak mengambil keputusan itu sia-sia hidupnya. Dia menghabiskan waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk sesuatu hal yang sebenarnya sia-sia. Kalau memang kamu harus cerai, cerailah dengan baik-baik. Kalau memang kamu harus resign, resignlah sesegera mungkin baik-baik. Kalau kamu memang harus mengambil keputusan yang agak berseberangan, tapi sesuai dengan suara hati, ambil buruan sebelum kamu mati. Itu pesan saya. Karena saya nggak mau mendengarkan curhatan yang sebenarnya penyebab utamanya adalah kamu sendiri yang terlalu sibuk mencari kambing hitam. Siapa ya yang bisa gue salahin? Stop. Sekali lagi, stop. Nah, kalau udah sampai detik ini, saya harap kamu sudah mendapatkan pencerahan. Kenapa kok bisa ya kamu dulu memiliki masalah yang tidak kelar-kelar? Sekarang saya minta, apapun masalah kamu, tolong selesaikan baik-baik dengan cara yang tadi saya ajarkan. Sadari bahwa makanan yang dikerubungi semut bukan salah semut, tapi salah makanan yang ada di situ. Sama seperti hidup kamu, masalah dalam hidup kamu tidak akan pernah selesai kalau kamu mencari kambing hitam. Selesaikan masalah hidup kamu dengan keberanian kamu mengambil keputusan. Itu cara yang terbaik. Lakukan itu dan lihat hasilnya. Ingat teman-teman, hidup kamu adalah hidup yang berharga. Jangan sia-siakan hidup kamu dengan drama yang kamu ciptakan sendiri. Ambil keputusan dan rasakan perbedaannya. Ketika kamu berani mengambil keputusan, di situ akan tercipta keajaiban besar dalam hidup kamu. Praktekkan dan lihat hasilnya ya. Saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.